bahwa kalau kemudian kita bicara pernikahan sebagai bagian dari kehidupan, ya kehidupan itu ya pasti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Kan niscayaan hidup itu adalah memang ada ujian di situ, Mas Ishak ya. Nah, kalau kita bicara ujian pernikahan, yang mana sih yang disebut sebagai ujian pernikahan? Saya sempat googling yang kalau dalam versi orang-orang gitu ya, atau situs-situs yang berbicara tentang pernikahan, itu yang dimaksud dengan ujian pernikahan itu apa? Itu ada kemudian dikumpulkan gitu, Mas Ishak ya. Ada yang mengumpulkannya berdasarkan perjalanan lamanya pernikahan. Jadi misalkan pengalaman misalkan awal, biasanya awal-awal itu ada pada masalah perjuangan finansial, ekonomi, sampai gitu. Kemudian yang berikutnya juga karena masih adaptasi, karakternya ternyata berbeda. Karena pada waktu misalkan itu sekian lama pacaran kan nggak pernah lihat dia ngoroknya seperti apa gitu misalkan. Tapi ketika kemudian menikah, ternyata ngoroknya itu seisi rumah misalkan begitu. Nah, misalkan ada kayak begitu ya. Kemudian juga mulai adaptasi, masih awal-awal adaptasi mengurus urusan-urusan rumah tangga, bahkan hal-hal yang sifatnya kecil seperti aktivitas bersih-bersih begitu sehari-hari. Kok jadinya kok saya merasa seperti pembantu di rumah ini misalnya begitu kan ya, atau kemudian merasa tidak ada pembagian untuk urusan-urusan di rumah ini, mengerjakan urusan rumah. Belum nanti ketika kemudian ada urusannya juga dengan keluarga besar. Ternyata menikah dengan suami atau istri itu ternyata juga harus berhadapan dengan ada kakak-kakaknya, ada adiknya, ada mertuanya. Nah, begitu itu juga ternyata bisa menimbulkan sebuah tantangan dan menjadi ujian tersendiri ya, bagaimana menciptakan hubungan harmonis dengan dua keluarga tersebut. Kemudian juga ketika mulai diberikan kehamilan gitu ya. Itu juga dimasukkan dalam list. Itu juga bisa menjadi ujian gitu ya. Mungkin istrinya yang kemudian moodnya yang begini. Ekspektasi ketika hamil itu ingin lebih disayang atau diperhatikan oleh para suami, ternyata bertepuk sebelah tangan karena suaminya hari ini justru bukan kerja ya, kelihatan di rumah tetapi hanya dengan gadgetnya gitu misalkan. Kemudian setelah lahir anak itu juga dianggap itu juga sebuah fase ujian tersendiri karena ada tantangannya ya, nggak sekedar ekonomi dari sisi menyekolahkan, tapi juga ternyata kemudian bagaimana rewelnya, membutuhkan kesabaran dan seterusnya. Nah itu berikutnya lagi ternyata ada ujian tentang ketidaksetiaan. Nah banyak perselingkuhan. Nah seperti itu. Kemudian juga berikutnya menua mereka ya. Menua itu sudah mulai datang penyakit ya. Itu juga menjadi ujian tersendiri ketika kemudian ada yang sakit, ada balik ke rumah sakit, ada finansialnya. Kemudian juga perubahan situasi dalam karir, mungkin ada kalanya tiba-tiba dulu makmur, dulu kaya, dulu aman secara finansial, kemudian karena situasi kekinian itu krisis ekonomi atau apa dan sebagainya, atau kemudian diberhentikan mengalami PHK dan seterusnya, itu juga menjadi ujian tersendiri. Bahkan kemudian seandainya pun itu sudah berhasil dilewati dan tinggal kembali berdua saja gitu. Tadinya anaknya itu 6, pun sekarang di masa-masa tua itu akhirnya kembali berdua. Mungkin nanti akan kembali bersatu, seorang diri kembali kalau misalnya pasangannya sudah tidak ada. Itu juga menjadi sebuah ujian. Ya. Jadi kalau mau dilihat dengan perspektif semua fase itu bisa menjadi ujian ya bisa. Tetapi kita juga bisa menjadikan fakta yang sama dengan perspektif itu adalah di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk mendapatkan nikmat merasakan kebahagiaan, diberi kesempatan menikah, dihadirkannya kehamilan, dihadirkannya pasangan, kan ya. Kita bisa membaca fakta berantakannya rumah karena ada anak yang aktif main, itu sebagai sesuatu yang melelahkan, seperti ujian gitu yang melelahkan. Pada saat sama kita juga bisa melihat alhamdulillah, sesuatu yang disyukuri bahwa ada anak yang sehat ini. Keaktifan tapi ada anak yang sehat yang bisa mainan secara aktif, yang bisa menggerakkan tangan kakinya dan seterusnya, itu nggak perlu pakai kita itu harus anterin dia setiap pekan ke rumah sakit, terapi dan seterusnya kan gitu kan ya. Ada buku yang berserakan di sana sini gitu misalkan, kita bisa memandang itu ujian pegel gitu ya, rasanya cuma barusan dibetulin, barusan ditata rapi, sudah berantakan lagi. Tapi pada saat yang sama kita bisa memandangnya juga dengan perspektif alhamdulillah, ada anak yang dia itu suka baca, suka buku, ketika ada anak-anak lain tuh yang nggak bisa lepas dari gadgetnya. Ini anak ini masih
bisa seperti itu. Bahkan seandainya kemudian kita mendengar ada kebiasaan pasangan kita yang tidak kita suka, seperti yang tadi contohnya ngorok yang sangat keras gitu ya. Karena memang juga ada yang seperti itu ya. Itu ketika kemudian dianggap sebagai ganggu sekali, ada nggak bisa tidur misalnya begitu ya di rumah itu. Tapi pada saat yang sama kita itu juga bisa memandangnya dengan sebuah perspektif bahwa alhamdulillah masih ada pasangannya berarti. Ya, karena ketika itu tidak ada, suara itu tidak ada, artinya dia tidak ada. Ya. Sudah tidak ada pasangan kita yang begitu tadi. Istrinya ngomel tiap pagi kan untuk seperti musik yang mengiringi anak itu persiapan untuk sekolah, untuk menyiapkan ini itu dan seterusnya. Dirasa mengganggu karena dianggap oleh suaminya itu cerewet, tetapi ketika itu tidak ada, itu artinya tidak ada orangnya itu, kan begitu. Jadi bahwa pernikahan itu pasti ada ujiannya, iya. Dan ujian ini masing-masing orang bisa beda-beda. Ya, beda-beda. Ada yang diuji itu nggak menikah, nggak nemu pasangan. Ada yang diuji dengan finansial, ada yang diuji dengan kesolehan atau ketidaksolehan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang macam-macam. Jadi ketika kemudian kita menghadapi ujian itu, pahami bahwa semua orang pasti mengalami ujian. Hatta bahkan mereka yang kelihatannya kok kayaknya nggak pernah diuji, itu sebenarnya juga mereka mengalami ujian.